Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, cintai Tuhan. Jemaat bersyukur pagi hari kita bersama-sama datang. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Beri setiap pujian, penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari bersama-sama kita mengawali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang baru, hari yang baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepadamu. Kalau sampai detik ini kami dilimpahi kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah selalu bersama setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan penghiburan daripada-Mu. Bahkan mujizat sudah Kau nyatakan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang menyembah, datang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oh, Dialah penolong yang setia, Dialah jawaban dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya saat kami meminta, kami terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pagi hari Tuhan kami percaya saat hati kami meminta berdoa kepadamu, kami menerima segala yang terbaik di waktu Tuhan yang tepat. Kami percaya Tuhan, pagi hari tidak ada yang sia-sia saat kami menghadap kepadamu, dengan memberikan setiap hati jiwa kami yang terbaik kepadamu, memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan
memberi yang terbaik kepadamu. Haleluya. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami mendapati Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Bahkan jalan-jalan yang tertutup sekalipun pagi hari ini Tuhan, Kau sudah membuka bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Orang-orang yang percaya, mari kita dengan segenap hati lebih sama-sama kita mau katakan bersama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, iman kami percaya segala sesuatu yang terbaik sudah kami terima pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Di waktu Tuhan yang tepat kami percaya, kami terima jawaban yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Asal hati kami percaya terus kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Ajaib-ajaib perbuatan-Mu sungguh heran bagiku, sungguh ajaib bagiku, sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya.
hati kami terus percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Setiap kita yang mengaku hanya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, sama-sama katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau terus berserah kepadamu, dan kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk melandasi hari kami dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh bangun pagi hari ini dan kita masih diberi kesempatan hidup. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah naikkan syukur, sebab dengan bersyukur kita juga memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Saya ingin bacakan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Dikatakan di sana bahwa sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan ya tentang kabar kesukaan itu, mereka justru tidak masuk ya karena ketidaktaatan mereka. Kita tahu bersama Allah telah memberi ya bangsa Israel kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tetapi ya mereka tidak taat dan gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang ya Allah menawarkan kepada kita hal yang sama, kesempatan untuk memasuki tempat perhentian terakhirnya. Ketika firman Tuhan datang, bangsa Israel pada waktu ada di perbudakan di Mesir, Allah berfirman bahwa Dia akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian di sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan ya. Tetapi kepada sejumlah ya bangsa Israel yang dari Mesir, mereka sudah menerima janji itu. Bahkan kita tahu bersama mereka telah melihat mujizat Tuhan dalam sepanjang perjalanan mereka. Ketika mereka ingin keluar dari Mesir, tantangan pertama yang mereka hadapi adalah laut. Ya, mereka melihat dengan jelas bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Laut itu terbelah menjadi jalan dan mereka dapat berjalan di sana. Namun sekalipun mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga pada angkatan yang lebih dulu diberitakan tentang tanah perjanjian, tempat perhentian itu, bahkan ya mereka dibinasakan semua dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini berkata, jadi ya sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, justru mereka yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Tuhan menawarkan kepada setiap kita, memberikan kesempatan yang sama untuk kita memasuki hari perhentian terakhirnya. Ya, Tuhan Yesus mengundang kita semua ya untuk datang kepada Kristus, yaitu dirinya sendiri, untuk memasuki perhentiannya ya, dan kita harus percaya bahwa ya Allah itu sudah merancangkan hubungan kita dengan Tuhan itu ya menjadi sebuah tempat yang luar biasa untuk kita ini bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian itu? Yaitu di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Yesus, maka itu artinya kita sedang memasuki sebuah kehidupan yang baru. Di dalam Dia adalah tempat kita berhenti, kita rest ya. Kita meninggalkan segala perbudakan dosa kita, ya ketidaknyamanan di hidup. Sudah terlalu lama kita hidup kehilangan damai sejahtera. Kita sudah kehilangan sukacita akibat dosa. Kita diperbudak oleh dosa seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Tuhan menawarkan kepada mereka sebuah tanah di mana mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah. Namun banyak orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Kristus diberikan bagi kita sebagai tempat kita menjadi tujuan terakhir di hidup kita di dunia ini, baik di dunia akan datang, yaitu Kristus. Kita yang hidup sekarang ini di dunia ini adalah kita hidup untuk memperoleh Kristus. Karena di dalam Dialah tempat perhentian selama kita ada di dunia ini. Bahkan ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini, Kristus juga yang menjadi tempat perhentian yang kekal dan abadi, yaitu di sorga. Bukan hanya pada
di dunia ini saja ketika kita hidup kita menaruh harapan kepada Kristus. Tapi justru setelah kita mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita memasuki satu tempat perhentian. Kita berhenti dari kehidupan ini, di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pada hari ini. Ya, ketika ia setelah sekian lama Tuhan berfirman lewat nabi-nabinya, lewat perantaraan Daud. Ya, dia berkata, ya pada hari ini jika engkau mendengarkan ya suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu, sudah cukup lama kita hidup di dunia ini tanpa ketidakpastian. Ayo, kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan. Kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Kristus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pengharapan, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita tinggal dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam Kristus ya, Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup selalu bersandar hanya kepada Kristus, itu hidupnya berbeda. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada tantangan. Saya pernah mengalami banyak tantangan yang berat di hidup saya. Tapi di dalam Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Sebab Alkitab berkata, ya kalau hanya di hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada Dia, maka engkau adalah orang yang paling malang. Sebab kita menaruh pengharapan kepada Kristus bahkan sampai kepada kehidupan yang akan datang. Dan ayat ini berkata, ingat Bapak Ibu, ternyata ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana yang bisa masuk ke tanah perhentian itu. Tetapi ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk karena ketidaktaatan. Karena itu hari ini mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk apa kita ini selalu mencari Tuhan, mendengarkan firman. Ya, satu, untuk kita belajar taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bersukacitalah, maka berusahalah untuk bersukacita. Kalau hari ini Tuhan berkata percayalah, berusahalah untuk percaya. Ya, kita berusaha saja untuk satu hal, taat pada firman Tuhan. Sebab orang-orang yang taat, mereka yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sementara orang yang tidak taat, mereka dikatakan tidak dapat masuk ke tempat perhentian akhir hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, Yesus adalah perhentian kita. Bahkan selama kita nanti mati tinggalkan dunia ini, Yesus juga perhentian yang kekal abadi. Karena itu Bapak Ibu, bilang kepada Tuhan hari ini, Tuhan ajar kami taat, ajar kami melakukan firman-Mu, ajar kami belajar untuk sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini ya bukan untuk kami pakai hidup bagi kepentingan kami, keinginan kami, tapi kami mau hidup untuk melakukan kehendak dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari kita renungkan firman ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa taat, bahwa kami senantiasa ada di dalam ketaatan penuh kepada Engkau, supaya kami dapat masuk ke tempat perhentian itu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan iman, telah kulihat, kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami taat membalas setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Di hidupku kami akan berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau
setia. Ajar kami untuk tetap setia, taat kepadamu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Karena itu ajar kami senantiasa taat kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kami. Hari ini Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa tunduk. Jika Engkau berkata kami harus mengampuni, kami mengampuni. Jika Engkau berkata kami harus bersukacita, kami bersukacita. Percaya, kami percaya. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat. Karena itu adalah syarat untuk kami bisa masuk ke tempat perhentian, di mana di sana kami merasakan damai, sejahtera, sukacita. Sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kau yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau beri kami kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang senantiasa setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Berikan kekuatan untuk mereka boleh terus berjuang hidup dalam ketaatan. Untuk senantiasa kami mau tunduk kepada Engkau. Berkati Tuhan yang hari ini bekerja, sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan jagai, lindungi, sertai Bapa, agar hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan. Mereka yang berulang tahun hari ini damai sejahtera sukacita, bahkan perkenanan Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, damai sejahtera-Mu, kekayaan di tangan kiri, bahkan umur panjang ada di tangan kanan. Tuhan yang berjanji memberikan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah bangsa ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang berbeban berat Engkau beri kelegaan hari ini. Kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi saudara. Yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya